kita sudah bersama dengan Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin. Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taci Yassin, selamat malam. Selamat malam Mbak Evi. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk keunggulan Anda, Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin versi quick count di Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah lega atau masih belum lega nih Pak Ahmad Lutfi? Perasaan saya yang pertama biasa ya, tapi ini merupakan suatu kebanggaan juga. Kebanggaan dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk aspirasi masyarakat yang diberikan kepada kami. Setelah saya dengan Gus Yassin melihat, mendengar seluruh permasalahan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga dengan demikian aspirasi inilah yang membuat kami bangga. Tetapi kebanggaan itu tidak boleh kita nina-bubukkan karena proses masih berjalan. Toh nanti kita harus menunggu dari Realcon KPU, itu yang paling pokok. Okay? Dengan sengitnya kompetisi di Jawa Tengah nih Pak, bahkan bisa dikatakan kompetisi yang paling seru di Pilkada Serentak 2024. Angka keunggulan Pak Lutfi kurang lebih ya, saya rata-ratakan saja sekitar 58%, sementara Mas Andika dan Mas Hendy itu sekitar 41%. Apakah memang sesuai juga dengan kalkulasi dan perhitungan dari Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taci Yassin hasil dari quick count hari ini? Yang pertama, saya tidak pernah punya target ya Mbak, artinya target yang kita dengan Gus Yassin lakukan tidak ada. Ini semua adalah kerja-kerja teamwork antara saya dengan Gus Yassin, kemudian partai-partai pendukung yang telah solid dengan kerja-kerja politik yang dilakukan, kemudian kompartemen-kompartemen dari relawan, simpul relawan, tetapi yang paling pokok itu adalah hati nurani masyarakat kita Mbak. Jadi dengan adanya kita turun dengan Gus Yassin, hati nurani masyarakat tergerak untuk memilih kami, itu yang paling utama. Karena pada dasarnya pemilu di wilayah kita yang menang adalah masyarakat kita. Dalam hal ini adalah masyarakat Jawa Tengah tentunya. Iya. Apa yang selama masa kampanye Pak Ahmad Lutfi, kalau Bapak katakan yang paling penting adalah hati nurani dari masyarakat Jawa Tengah. Adakah yang paling diingat atau paling berkesan saat Bapak turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat? Ya, kita tahu permasalahan sosial, artinya kita temuin masyarakat nelayan, kita temui masyarakat pedagang, kita temui masyarakat petani dan lain sebagainya. Kita lakukan brainstorming, kita tahu permasalahan, itulah bentuk-bentuk kita melayani masyarakat yang nantinya apabila kita terpilih harus kita jawab permasalahan itu. Sehingga scientific problem solving inilah yang harus kita laksanakan apabila nanti saya dengan Gus Yassin terpilih. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bahwa prinsip kita pemimpin itu kan bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat kita. Iya. Pak Ahmad Lutfi, juga banyak pihak yang melihat kemenangan Anda itu tidak lepas dari endorsan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi turun gunung, ikut berkampanye, bahkan video endorsan Pak Prabowo mengajak masyarakat Jawa Tengah memilih Anda juga sangat viral gitu. Apakah seberapa besar menurut Anda faktor dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dalam kemenangan Anda? Versi quick Saya dengan Gus Yassin bangga ya, karena Bapak Presiden kita, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo merupakan suri toladan daripada pimpinan kita yang telah memberikan direktif pada kami. Suri toladan ini kami pegang untuk menjalankan aspirasi apa yang dilakukan. Kita mengetahui bahwa wilayah tidak hanya Jawa Tengah, mungkin Jawa-Jawa yang lain, dengan suri toladan beliau membuat kita lebih bangga bahwa kita didorong oleh beliau. Kemudian yang kedua, kami dengan Gus Yassin dulu pertama masuk adalah dalam kerangka politik adalah Gerindra. Artinya Pak Prabowo sebagai presiden saat itu adalah ketua umum Gerindra yang telah memberikan delivery kepada kami untuk didorong dan didukung partai Gerindra, sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden kepada kami nanti terpilih sebagai gubernur berikut kabupaten kota di wilayah kita. Artinya linear dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terpilih. Demikian Mbak. Pak Lutfi, tapi seberapa signifikan menurut Anda endorsan dari Presiden dan juga mantan Presiden terhadap kandidasi Anda di Jawa Tengah? Itu kita kembalikan kepada masyarakat Mbak, karena bukan kita yang menilai ya, tapi masyarakatlah yang menilai bahwa apakah dengan program-program presiden yang terdahulu kemudian
diteruskan dengan presiden yang sekarang, kemudian kami diperintahkan untuk maju dan didukung oleh beliau. Ini merupakan suatu kesinambungan yang terus-menerus, ibaratnya adalah keberlanjutan yang akan kita lakukan dari pemerintah dahulu, sekarang, kemudian kepada pemerintah gubernur, bupati dan lain sebagainya secara linear. Ini adalah bentuk integrasi dan kolaborasi yang harusnya terus-menerus kita tidak boleh putus. Dan ini akan mempermudah daripada Jawa Tengah untuk melaksanakan eksplorasi program pusat yang kita linearkan dengan program daerah, yang tentu ini adalah merupakan hal yang sangat bijak dan mudah akan kita laksanakan. Demikian, Mbak. Iya. Pak Lutfi, pertanyaan terakhir bahwa kemudian Jawa Tengah disebut dan dikenal sebagai kandang banteng, kandangnya PDIP, dan versi Quick Count hari ini menunjukkan bahwa Anda unggul dan kemudian dalam pilkada di Jawa Tengah. Apa tanggapan Anda ketika dikatakan atau banyak opini yang mengatakan bahwa Ahmad Lutfi dan Taci Yassin berhasil merebut kandang banteng? Saya tidak punya pemikiran untuk merebut, artinya begini, Mbak. Pemimpin itu kan untuk bermanfaat orang lain. Toh nanti kita menang dalam berkontestasi itu bukan pribadi kami dengan Gus Yassin. Kemenangan masyarakat Jawa Tengah adalah kemenangan masyarakat. Jadi rakyatlah yang menang dalam hal berkontestasi ini. Terlepas itu punya trademark backgroundnya dari mana, tetapi masyarakatlah yang berhak untuk suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kami dengan Gus Yassin untuk mengemban amanat ini semoga amanah. Itu kalau nanti secara realcon akan terjadi. Sehingga secara tidak langsung masalah itu kandang, banteng dan lain sebagainya kami tidak terlalu melihat ke sana. Tetapi prinsip bagaimana saya dengan Gus Yassin nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Itu aja prinsipnya, Mbak. Okay. Apakah Pak Lutfi dan Pak Taci Yassin sudah kontak dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi hari ini? Diskusi mengenai hasil Quick Count hari ini? Sebelumnya belum, Mbak, karena dari tadi waktu sore saya milih, kemudian kita geser ke sini, belum sempat. Tapi insya Allah suatu saat atau kapanpun akan komunikasi, karena itu kan direktif yang harus kita laksanakan sebagai pengejawatan pelaksanaan tugas yang akan kita laksanakan. Okay? Iya. Mungkin Pak Taci Yassin mau mewakili ucapan terima kasih atas keunggulan versi Quick Count di Pilkada Jawa Tengah, Pak Taci Yassin. Ya, terima kasih Mbak Evi bahwa kemenangan kita ini tadi disampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Jawa Tengah yang telah memberikan amanah kepada kami secara quick count ya. Kita tetap masih menunggu real count yang nanti akan diumumkan oleh KPU, dan kami juga mengucapkan tadi kerja-kerja tim yang dilakukan kita mulai dari partai politik, dari organisasi-organisasi yang ada di Jawa Tengah termasuk relawan. Kalau kita lihat Jawa Tengah ini kan luasnya ada 35 kabupaten kota, nggak mungkin kami bisa ketemu dengan sejumlah 37 juta masyarakat, nggak mungkin. Sehingga inilah yang disampaikan oleh partai politik, terus relawan-relawan kami ucapkan terima kasih, dan mereka bisa menerjemahkan apa yang kita programkan, apa yang dikehendaki oleh partai-partai politik, termasuk pemimpinnya partai politik adalah Pak Prabowo, dan kami juga diamanati oleh Bapak Presiden ke-7 Pak Jokowi untuk melanjutkan program-program yang sudah pernah beliau lakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan kami tugasnya adalah mengkolaborasikan 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, sekali lagi selamat untuk Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin atas keunggulannya di Pilkada Jawa Tengah versi Quick Count. Terima kasih atas waktunya di Panggung Demokrasi pada malam hari ini, Bapak-Bapak. Baik, dan saya akan kembali ke narasumber saya di studio. Oke, Mas Burhan, kita bicara soal Jawa Tengah. Baru saja tadi kita mewawancarai. Saya pikir kembali ke Jakarta, bukan? Belum, nanti dulu. Ini karena masih hangat ini Jawa Tengah ini. Bagaimana Mas Burhan melihat soal keunggulan dari Ahmad Lutfi dan Taci Yassin? Sekitar 58%, sementara Andika Hendy 41%. Bisa dikatakan Jawa Tengah ini kan kompetisinya sengit banget gitu. Apakah kemudian memang angka yang terprediksi keunggulannya sampai 58% untuk Ahmad Lutfi dan Taci Yassin? Ya, memang sampai awal November 2024 itu selisihnya masih tipis dalam margin of error. Saya saat itu merilis Lutfi 47%, Andika 43%. Tetapi ada sekitar 9% yang belum menentukan pilihan. Nah, tetapi
kita juga punya survei setelah Pak Jokowi turun gunung. Jadi di Jawa Tengah itu Pak Jokowi bukan sekedar mengendorse secara terbatas, beliau ikutan kampanye. Iya. Di Banyumas, di Tegal, di Klaten, di Blora, di Blora, Ya. Grobogan dan Semarang. Jadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya Pak Ahmad Lutfi kurang, dia datang. Dan kemudian ada survei lagi, selisihnya udah signifikan. Jadi udah efeknya 7%. turun gunungnya Pak Jokowi di Iya. Jawa Tengah, ya kan, sebagai tokoh dan kemudian juga mantan presiden sangat signifikan membantu angka yang dimunculkan di Quick Count Ada dua 5,4%. penjelasan ya dari data kita. Pertama adalah efek Presiden Jokowi. Iya. Memang beliau sudah tidak lagi menjabat, tetapi Jawa Tengah itu basisnya Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi sewaktu beliau menjadi presiden itu tertinggi kedua adalah Jawa Tengah. Yang Iya. pertama NTT. 95% orang NTT puas sama Pak Jokowi. Di Jawa Tengah itu mencapai 89 sampai 90%. Ya. Di Jakarta cuma 50, kadang di bawah 50 ya. Tetapi di Jawa Tengah itu tuahnya di situ. Ya. Nah, yang kedua memang ada faktor Gus Yassin. Ya, Gus Yassin ini punya efek terutama karena Jawa Tengah bukan sekedar kandang banteng, tapi juga basis Nahdien. Iya. Jadi pemilih Nahdien di Jawa Tengah terutama di wilayah Pantura, Karesidenan Tegal, Pekalongan, kemudian Pati, kemudian di Kedu ya, Kedu itu wilayah Magelang, Wonosobo, Temanggung. Itu banyak kantong-kantong Nahdien yang itu cukup direpresentasikan oleh Gus Yassin. Nah, makanya dari data Quick Count semua lembaga di wilayah yang NU-nya kuat, kemenangan Lutfi Gus Yassin lebih tinggi, Signifikan ya? lebih tinggi. Ya. Nah, itu yang menjelaskan. Menurut saya, kalau misalnya Pak Andika menggandeng Gus Yusuf Hudori ya, dari PKB, Ya. itu mungkin agak beda tuh ceritanya. Karena ini kan paket PD Perjuangan ya, Ya. antara Andika PDIP dan dengan PDIP Hendi. ya. Ya. Nah, menurut saya PD Perjuangan seharusnya meluaskan pangsa pasar. Jadi ceruk pemilihnya nggak berkembang? Nggak ya? berkembang, karena meskipun PD Perjuangan unggul di Jawa Tengah 27% hasil Pileg 2024 kemarin, Ya. tetapi kan 73% warga Jawa Tengah memilih partai lain. Dan selain basis pemilih nasionalis yang mengakar kuat terutama di Dapil Jateng 5, Ya. dapilnya Mbak Puan itu, di Dapil Karesidenan Solo, ya ada Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, apal saya karena saya orang Jawa Tengah. itu harus diikuti dengan menambah Suara pangsa dari pasar Iran. lain, terutama kelompok Nahdien. Ya. Nah, Itu ini yang menurut tidak saya agak ditangkap oleh Iya, PDIP. saya sendiri tidak tahu kenapa, apa Gus Yusuf nggak mau diajak koalisi misalnya gitu ya, Atau ada dengan PD cerita Perjuangan lainnya? atau ada faktor lain Ya. yang membuat PKB mungkin memikirkan lebih baik dapat menteri ketimbang maju pilkada. Jadi gitu. kalkulasinya Itu kan panjang saya tidak ya. tahu itu. Dari sekedar kemudian ikut kompetisi menjadi paslon di pilkada.